Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mensubmit artikel secara online pada OJS dari jurnal ilmiah. Tentunya bagi autor atau penulis yang hendak melakukan proses submit artikel, maka penulis atau autor harus membuka atau mengunjungi halaman OJS dari jurnal ilmiah yang dituju. Sebagai contohnya di sini saya menggunakan jurnal Selaparang untuk media tutorial kali ini. Untuk jurnal Selaparang sendiri berjalan pada sistem OJS versi 2, sehingga untuk video tutorial ini bisa digunakan sebagai petunjuk oleh autor atau penulis ketika hendak mensubmit artikel di jurnal-jurnal lainnya yang berjalan pada sistem OJS versi 2 seperti halnya jurnal Selaparang. Setelah autor atau penulis masuk ke halaman utama atau halaman beranda dari jurnal ilmiah yang dituju, khususnya dalam hal ini adalah jurnal Selaparang. Di sini autor atau penulis harap memperhatikan pada bagian navigation bar-nya yang terdapat tulisan login. Untuk jurnal yang lain yang berjalan pada sistem OJS versi 2 itu akan memiliki tampilan default navigation bar yang sama seperti halnya jurnal Selaparang di sini. Oke, nanti di sini silahkan autor atau penulis klik tulisan login. Setelah itu akan dibawa pada halaman login. Nah, di sini nanti silahkan autor atau penulis menginput username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya ketika melakukan pendaftaran akun di jurnal yang dituju, atau khususnya dalam hal ini adalah jurnal Selaparang. Oke, sebagai contoh di sini saya menggunakan username Zulfanita, lalu masukkan passwordnya. Oke, setelah kita masukkan password dan username, tinggal diklik tombol login. Nah, maka kita akan masuk pada halaman user home dari akun author yang bersangkutan. Untuk melakukan submit artikel yang baru, maka di sini author atau penulis klik tulisan new submission. Oke, pada halaman ini yaitu yang step pertama, starting the submission, autor atau penulis diminta untuk melengkapi beberapa bagian, yaitu submission checklist terkait copyright notice dan comment for the editor. Pada bagian submission checklist, di sini silakan nanti autor atau penulis dicentang list semua untuk checklistnya. Berikutnya pada bagian copyright notice, silakan autor centang list untuk checklist di sini, di mana ketika autor atau penulis memberikan centang list pada checklist copyright notice, berarti bahwa si autor atau penulis itu memberikan hak publikasi terhadap artikel yang diterbitkan atau dipublikasikan pada jurnal Selaparang secara penuh kepada Dewan Redaksi atau pengelola jurnal Selaparang. Tentunya untuk pemilik hak cipta masih milik autor atau penulis. Berikutnya di sini pada bagian comment for the editor, di sini sifatnya opsional, boleh diisi atau boleh dikosongkan. Kiranya hendak diisi, silakan dituliskan komentar yang ditujukan kepada editor. Sebagai contoh di sini misalkan saya tuliskan mohon diproses pada periode terbitan terdekat. Terima kasih. Oke, setelah semuanya kita isikan, kita lengkapi, silahkan nanti tinggal diklik tombol save and continue. Oke, pada halaman ini yaitu step yang kedua, uploading the submission, autor atau penulis akan diminta mengunggah atau mengupload naskah artikel yang hendak disubmit.
dengan cara klik choose file, lalu dicari pada drive mana naskah artikel disimpan oleh author. Di sini sebagai contoh saya letakkan di bagian desktop untuk lebih memudahkan pencarian. Oke, bisa dilihat untuk perubahannya tadi di sini tertulis no file location. Sekarang tergantikan menjadi nama naskah artikel yang akan kita unggah. Oke, setelah dipastikan ada perubahan tulisan di sini, maka di sini author harap diperhatikan betul, wajib untuk klik tombol upload. Dikarenakan ada beberapa author yang melewatkan untuk klik tombol upload ini, sehingga langsung klik save and continue, dan berakibat ketika semua metadata artikel diisi dan proses submit telah berhasil dan selesai, ketika dicek oleh editor, khususnya pada bagian file yang diunggah, maka di sana nanti tidak akan terdapat file yang diteruskan ke reviewer, dikarenakan draft atau naskah artikelnya tidak diunggah atau lupa diunggah akibat tombol upload di sini itu lupa diklik oleh author atau penulis. Bisa diperhatikan di sini untuk perubahan tampilannya. Di sini merupakan keterangan dari naskah artikel yang sudah diunggah, untuk nama filenya, lalu untuk ukuran file, lalu tanggal di upload. Sebagai informasi, untuk jurnal Selaparang itu memiliki maksimal ukuran file naskah yang bisa diunggah di sistem OJS, yaitu maksimal ukuran filenya adalah 1,5 MB. Oleh karena itu nanti harap author atau penulis disesuaikan ukuran filenya. Apabila melebihi 1,5 MB, maka diharapkan agar author atau penulis untuk mengkompres terlebih dahulu ukuran file dari naskah artikel yang hendak disubmit. Oke, selanjutnya jika sudah berhasil diunggah, tinggal diklik tombol save and continue. Oke, pada halaman ini step ketiga yaitu entering the submission metadata. Di sini penulis atau author diminta untuk melengkapi metadata dari artikel terkait nama-nama author, lalu judul dan abstrak, kata kunci, dan references atau daftar rujukan atau daftar pustaka. Untuk halaman defaultnya di sini hanya ditampilkan form isian untuk satu anggota penulis. Kiranya pada artikel tersebut terdapat 2 ataupun lebih anggota penulis, maka nanti untuk menyediakan form isian, harap author atau penulis klik tombol add author. Tinggal disesuaikan nanti jumlah form isiannya menyesuaikan dengan jumlah anggota penulis pada artikel. Karena di sini sebagai contohnya untuk jumlah anggota penulis ada 2 orang, sehingga di sini saya sediakan form isiannya hanya ada 2 buah form isian. Oke, selanjutnya tinggal dilengkapi untuk identitas dari penulis pertama dan penulis yang kedua. Berhubung di sini untuk nama penulisnya terdiri atas 1 kata, maka di nama depan maupun nama belakang kita isikan dengan kata yang sama. Lalu pada bagian email, ini sudah secara otomatis karena kita login menggunakan akun atas nama Zulfanita tadi, karena untuk alamat emailnya sudah tercakup ke sistem OJS sehingga otomatis langsung muncul di bagian email. ORCID ID maupun URL-nya di sini kita kosongkan. Untuk affiliation-nya di sini sudah otomatis karena dia membaca ketika author atau penulis melakukan proses pendaftaran akun, karena sudah diisikan sebelumnya. Untuk keterangan affiliation-nya di sini adalah Universitas Muhammadiyah Purworejo. Lalu untuk country-nya di sini otomatis terisikan Indonesia karena memang pada saat proses pendaftaran akun itu sudah dipilih untuk country-nya di sini adalah Indonesia.
Untuk bio statementnya di sini boleh diisikan nama program studi, fakultas, departemennya maupun jurusan. Nah, sebagai contoh di sini dituliskan Fakultas Pertanian. Oke, selanjutnya kita sesuaikan untuk anggota penulis yang lain. Di sini atas nama Budi Setiawan. Oke, nama penulisnya di sini terdiri atas 2 kata. Maka untuk nama depan Budi, nama belakangnya adalah yang kata Setiawan ini. Oke, untuk email tinggal disesuaikan dengan informasi yang ada pada naskah artikel. Oke, untuk ORCID ID dan URL-nya kita kosongkan. Untuk affiliation-nya kita lihat apakah penulis atas nama Budi Setiawan maupun yang Zulfanita tadi itu berasal dari satu lembaga yang sama. Oke, dipastikan di sini sama-sama berasal dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, hanya berbeda pada asal program studi. Oleh karena itu di sini tinggal kita copy affiliation penulis yang di atas ke affiliation penulis yang kedua. Untuk country-nya di sini kita isikan asal negara penulis yaitu Indonesia, bio statement-nya. Oke, di sini berasal dari Fakultas Ilmu Sosial. Oke, boleh ditulis hanya nama fakultas ataupun nama program studi. Oke, bila diperhatikan pada naskah artikel yang asli, di sini penulis atas nama Budi Setiawan itu menjadi penulis utama, sedangkan Zulfanita di sini sebagai penulis yang kedua. Maka harus kita sesuaikan urutan yang ada di form isian autor dengan yang ada di naskah. Di mana di sini pada form isian penulis atas nama Zulfanita itu berada di urutan pertama, sehingga nanti akan dimunculkan sebagai penulis utama. Maka kita sesuaikan dengan jalan. Kita perhatikan pada bagian bawah ini ada 2 tanda panah. Nah, ketika kita ingin menggeser dari atas ke bawah, maka di sini kita tinggal klik tanda panah yang mengarah ke bawah atau yang up down ini. Oke, sudah disesuaikan. Untuk penulis pertamanya di sini adalah Budi Setiawan. Untuk penulis yang keduanya adalah Zulfanita. Oke, selanjutnya tinggal kita lengkapi judul dan abstrak. Tinggal kita copy pastekan saja di sini. Untuk kata kunci diisikan yang dalam bahasa Inggris. Oke, apabila di sini diisikan dalam bahasa Inggris, maka untuk language-nya di sini kita tuliskan IN yang mewakili bahwa itu adalah tulisan dalam bahasa Inggris untuk kata kuncinya. Kalau misalkan di sini diinput dengan bahasa Indonesia, maka di sini kita ganti dengan tulisan ID yaitu Indonesia. Oke, terakhir untuk referensinya di sini daftar rujukan atau daftar pustaka, tinggal kita copy lalu pastekan pada kolom referensi. Oke, jika dirasa semua isian sudah lengkap, sudah sesuai dengan data dari artikel, maka langkah berikutnya tinggal diklik tombol save and continue. Oke, pada halaman ini step keempat yaitu uploading supplementary files. Nah, di sini autor atau penulis diminta untuk mengunggah file tambahan. Kiranya naskah artikel tersebut memiliki file tambahan seperti hasil pengecekan plagiasi ataupun file pengolahan data ataupun file tambahan yang lainnya, maka di sini untuk inputannya boleh diunggah pada halaman ini. Semisalnya naskah artikel tidak memiliki file tambahan, maka boleh dikosongkan, tinggal diklik tombol save and continue. Tetapi di sini saya berikan contoh, misalkan untuk naskah artikel ini dia memiliki beberapa file tambahan, seperti halnya misalkan dari hasil
pengecekan plagiasi. Setelah dilakukan pengecekan plagiasi oleh author sendiri, dihasilkan misalkan di sini 19%, maka kita upload. Kita unggah sebagai file tambahan. Nah, di sini dilengkapi misalkan judulnya apa atau nama dari file yang kita unggah ini, hasil cek plagiasi. Nah, untuk type-nya di sini, untuk jenis filenya, kita boleh ambil other saja. Untuk yang lain kita kosongkan. Oke. Pada bagian yang di sini wajib untuk kita cek list untuk present file to reviewer, agar reviewer bisa mengakses file tambahan yang kita unggah selain daripada file naskah artikel. Oke, selanjutnya tinggal diklik save and continue. Oke, tampilannya setelah berhasil diunggah seperti ini, sudah ada satu file tambahan. Misalkan ada lagi file tambahan yang lain, maka stepnya adalah sama seperti langkah yang sebelumnya. Misalkan terdapat file tambahan berupa data analisis atau pengolahan datanya. Oke, tinggal di-upload. Sini hasil analisis data pendukung misalkan. Di sini data analisis untuk type-nya atau jenisnya, yang lain kita kosongkan. Jangan lupa di sini untuk centang list checklist present file to reviewer. Oke, setelah itu kita klik save and continue. Nah, misalkan cuma terdapat dua file tambahan, maka berikutnya tinggal diklik tombol save and continue. Nah, pada halaman ini step yang kelima, confirming the submission. Nah, kita diminta untuk mereview apakah file naskah artikel ataupun file tambahan sudah berhasil diunggah, sudah sesuai dengan data-data yang hendak kita submit. Kiranya sudah dirasa sesuai, tinggal nanti di sini author ataupun penulis klik tombol finish submission. Oke, setelah kita klik tombol finish submission, itu menandakan bahwa proses submit untuk artikel yang ingin kita submit di jurnal yang dituju, atau khususnya dalam hal ini adalah jurnal Selaparang, itu sudah berhasil. Maka untuk mengecek, bisa tinggal diklik saja untuk tulisan active submission. Nah, maka di sini akan muncul ada satu artikel yang sudah berhasil diunggah dengan statusnya di sini adalah awaiting assignment, menunggu pemrosesan lebih lanjut oleh editor. Untuk tutorial ini tidak hanya berlaku untuk jurnal Selaparang, jadi bisa digunakan sebagai petunjuk oleh author atau penulis ketika ingin submit artikel di jurnal yang lain, tentunya dengan jurnal yang berjalan di sistem OJS versi 2. Oke, nanti tinggal dipantau secara berkala saja untuk status pemrosesan artikelnya di sini, apakah masih awaiting assignment ataupun revision required ataupun resubmit dan yang lain, tergantung dari hasil pemrosesan artikel oleh editor. Oke, baik, demikian untuk tutorial kali ini terkait dengan cara submit artikel pada OJS dari jurnal ilmiah, khususnya dalam hal ini adalah jurnal Selaparang. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.